Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Luma Historia, channel yang mengilustrasikan kehidupan sehari-hari, baik suka maupun duka, baik sedih ataupun bahagia. Karena sedihmu adalah sedihku, dan bahagiamu adalah bahagiaku. Dan jangan lupa untuk sedulur muslim yang belum sholat, untuk sholat terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Selamat menyaksikan. Azan subuh berkumandang dengan sangat merdu. Suara sang muadzin yang mendayu begitu menyayat kalbuku. Apalagi azan itu adalah azan subuh pertama yang kudengar di luar ruang tahanan. Aku menghela nafas. Sekilas, gambaran peristiwa 7 tahun lalu kembali melintas dalam benak. Peristiwa yang membawaku menjadi seorang narapidana, sampah masyarakat. Azan subuh masih berkumandang. Aku pun segera bangkit dari kasur, bergegas mengambil air wudhu. Arif, sahabatku, dengan mata yang masih setengah terpejam, menanyakan aku hendak kemana. Kujawab dengan buru-buru kalau aku akan ke masjid. Arif yang masih terkantuk tiba-tiba bangun dengan tawa yang menggelegar. Ke masjid? Tanyanya dengan nada yang tidak percaya. Aku ingin menjawab, tapi aku sudah berada di kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Aku berangkat dulu, pamitku tanpa menunggu jawaban darinya. Dan untuk pertama kalinya pula setelah 7 tahun, aku kembali mengikuti sholat berjamaah di luar penjara. Aku merasakan kedamaian. Aku merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Tapi sekaligus aku pun merasakan sebuah kerinduan yang sangat mendalam. Tanpa terasa air mataku menggenang saat salam kuucapkan pada rakaat terakhir. Wajah teduh ibu dan bapakku tiba saja telah berdiam di alam bawah sadarku. Apa kabar mereka? Apakah ibuku sehat-sehat saja? Apakah bapakku baik-baik saja? Aku merindukan kalian. Aku sangat merindukanmu, ibu, bapak, Nina, adikku. Seperti apa kamu sekarang? Maafkan aku, bu, pak. Maafkan aku. Aku pulang dari masjid dengan membawa berjuta rasa. Meski tak dapat kupungkiri betapa sejuknya pagi ini. Aku memandang langit yang masih gelap. Di sana tersisa beberapa bintang yang tak ku ketahui namanya. Bintang yang sama seperti yang kulihat saat di penjara. Penjara. Aku benci tempat itu. Tempat yang memisahkan aku dengan ibu bapakku, dengan Nina adikku, dengan Laras. Sebuah nama tiba-tiba terucap. Aku buru-buru memupus nama itu. Ya, aku harus memupus nama itu. Toh, namaku pun pasti telah terkubur dalam-dalam, atau mungkin telah tersapu bersama berjalannya waktu. Kamu beneran ke masjid? Tanya Arif, sesambaiku di kamar kosnya. Ya,
Sedari masuk hingga keluar dari penjara, Ariflah orang yang hampir selalu menjengukku. Oleh karena itu pula, saat aku keluar, aku tidak langsung pulang ke rumah, namun justru ikut tinggal di kota tempat ia bekerja. Kunyalakan sebatang rokok, lalu kujawab pertanyaannya dengan sebuah anggukan tipis. Sahabatku tampak heran. Ia memandangku dengan penuh selidik. Aku memakluminya, karena jauh hari sebelum aku masuk BUI, kami berdua adalah bajingan tengik. Itu dulu, Rif. Masa lalu. Sekarang aku insyaf. Aku sadar, kita dulu adalah sampah yang keberadaannya sangat tidak diharapkan. Tapi kini, aku berusaha menjadi orang baik. Setidaknya lebih baik dibanding dulu. Arif tersenyum mendengar jawabanku. Ia pun menjabat tanganku. Mulai detik ini kita lahir kembali. Kita buka lembaran baru. Kita awali kisah hidup dengan cerita yang lebih baik. Kami lantas saling menjabat tangan lalu sama-sama tertawa. Bro, aku tidak bermaksud mengusirmu. Aku senang kamu sudah bebas. Silahkan tinggal di sini kapanpun kamu mau. Tapi bapak ibu pasti merindukanmu, bro. Pulanglah. Tidakkah kamu ingin meminta maaf pada mereka? Apakah kamu tidak ingin menemui Laras? Minta maaflah padanya juga. Aku yakin ia masih menunggumu. Percayalah padaku, bro. Arif memberiku nasihat di sore itu. Aku mengangguk-angguk. Aku membenarkan apa yang dikatakan Arif. Aku memang harus pulang. Entah apapun yang akan terjadi, aku harus meminta maaf pada ibu bapakku. Tapi kalau untuk menemui Laras, aku ragu. Apakah ia bersedia memaafkanku? Bapak ibunya pun pasti juga membenciku. Kalau memang ia Laras belum menikah, lantas apa iya bapak ibunya mau menerima aku yang seorang mantan napi? Punya menantu mantan napi, apalagi napi kasus pembunuhan. Rasanya aku memang harus mengubur nama Laras. Tidak mungkin ia masih menungguku. Mendengar namaku pun pasti tak akan sudi. Aku terkantuk-kantuk saat bus yang kunaiki berjalan merambat di keramaian. Berkali-kali aku meminta maaf pada seorang nenek yang di sebelahku, karena tanpa sengaja kepalaku bersandar di pundaknya. Sang nenek hanya tersenyum. Mungkin hal seperti itu sudah biasa baginya. Maka untuk mengurangi rasa malu, aku pun sedikit berbasa-basi dengan menanyakan ini itu padanya. Sang nenek juga menjawab semua pertanyaanku dengan ramah. Sampai ia menyebutkan sesuatu tentang sebuah restoran Padang. Mataku yang sempat lengket karena kantuk, tiba-tiba saja terbuka lebar selebar-lebarnya. Sang nenek melanjutkan, kalau ia hendak menengok cucunya yang kemarin mendapatkan medali emas di ajang olahraga daerah. Ia sangat bangga dengan cucunya itu. Namun secara bersamaan ia juga sangat sedih karena ibu dari sang cucu telah meninggal sekitar 7 tahun yang lalu. Aku memberanikan diri untuk bertanya, sebab apa anaknya meninggal? Nenek itu menjawab dengan perasaan sedih. Anakku meninggal karena dibunuh. Seketika itu juga jantungku nyaris berhenti berdetak dan keringat dingin tiba-tiba mengalir dengan sangat deras. Ada guratan kesedihan yang sangat dalam dari raut wajahnya. Aku bisa melihat betapa ia berusaha tetap sabar dan ikhlas. Nek, maafkan aku, Nek.
Akulah yang telah membunuh anak nenek. Maafkan aku, Nek. Maafkan aku. Aku mengepalkan tangan menahan rasa bersalah. Namun tentu saja aku tidak mengatakannya secara terus terang bahwa melalui tangankulah nyawa anaknya terenggut dengan paksa. Tapi apakah ia tidak mengenaliku? Atau karena rambutku yang sekarang panjang terurai? Tapi aku yakin ia pasti masih ingat wajah orang yang telah membunuh anaknya. Karena berbagai media massa mengambil gambarku di saat itu. Yang sabar ya, Nek. Semoga anak nenek ditempatkan di surga. Amin, kataku menghiburnya. Sang nenek pun mengangguk. Aku yang merasa bersalah kemudian memilih bungkam 1000 kata. Aku mengerti bahwa perasaannya, anak yang ia lahirkan dengan taruhan nyawa, ia besarkan dengan penuh kasih sayang, harus meninggal dengan cara yang sangat tragis. Dan orang yang telah membunuh anaknya itu adalah aku. Orang yang menjadi penumpang di bus yang sama, duduk di kursi yang sama pula. Saat itu, aku memang sangat ingin membalas dendam. Andai hukum memperbolehkan, aku ingin sekali memotong lehernya, seperti yang ia lakukan pada anakku. Tapi semakin hari, semakin kuluruhkan dendam itu. Aku mencoba menerima bahwa inilah takdir. Kubunuh pembunuh anakku pun tak akan bisa menghidupkan anakku kembali. Biarlah Tuhan yang membalas. Aku mendengar kata-kata sang nenek dengan penuh rasa bersalah. Dari perkataannya bisa kutangkap bahwa secara langsung atau tidak langsung ia telah memaafkan aku. Maka rasa bersalah itu pun semakin berat menggelayuti pundakku. Aku hanya bisa mengikuti sang nenek turun dari bus melalui kedua mataku. Di depan sebuah restoran Padang, nenek itu berdiri di sana. Beberapa cucu dan mungkin anak atau menantu terlihat bahagia menyambutnya. Tempat itu. Di sanalah dulu aku melumuri tanganku dengan darah. Maafkan aku. Maafkan aku. Bus pun segera berangkat kembali. Masih sekitar 2 jam perjalanan lagi untuk sampai ke rumah. Tak sabar rasanya untuk segera sungkem memohon maaf pada ibu bapakku. Namun bus yang berjalan kencang rasanya belum cukup cepat untuk segera mengantarku sampai ke tempat tujuan. Terbayang kembali peristiwa 7 tahun lalu. Saat itu usiaku baru 23 tahun. Usia di mana saat teman-teman yang lain sedang giat menuntut ilmu di perguruan tinggi atau bahkan sudah lulus dan bekerja, aku justru sibuk menghamburkan uang. Aku pemabuk berat. Aku juga seorang penggila judi. Seperti yang kuceritakan di depan, aku bekerja di sebuah restoran Padang. Bukan hanya sebagai pelayan atau tukang cuci piring. Aku merupakan juru masak utama di sana. Aku bangga karena orang-orang sangat menyukai masakanku, meski aku sendiri bukanlah orang Padang. Gajiku di sana pun jauh melebihi dari kata cukup, apalagi dibanding karyawan lain. Seandainya aku tidak gila judi dan pemabuk berat, mungkin saat ini aku sudah bisa mendirikan rumah makan sendiri. Aku menyesali semuanya memang. Seandainya, seandainya. Malam itu aku diburu oleh 2 orang lawan main judiku. Aku kalah dan berhutang beberapa juta pada mereka. Sialnya, semua simpanan uang gajiku pun sudah banyak terkuras buat menutup hutang di mana-mana.
Satu-satunya harapan untuk mendapatkan uang adalah dengan meminjam ibu bos. Selama ini ia tak pernah menolak saat aku meminjam. Karena tentu saja aku juga membayar hutangku tepat waktu. Tapi tidak untuk malam itu. Secara kebetulan, Bu Ratna, bosku itu sedang terlibat pertengkaran dengan suaminya. Aku tidak begitu mengetahui atas alasan apa mereka bertengkar. Yang aku tahu, baik Bu Ratna maupun suaminya sama-sama memiliki idaman lain. Tapi aku tidak peduli dengan urusan keluarga bosku. Yang aku butuhkan saat itu adalah uang. Aku meminjam uang, bukan meminta. Bukan pula memalak. Hanya saja saat itu mungkin aku memang salah waktu. Alih-alih mendapat pinjaman, Bu Ratna justru memaki-makiku. Umpatan demi umpatan, aku terima dengan dada sesak menahan marah. Pada saat itu, aku mencoba memahami kalau situasi saat itu sedang tidak mendukung. Aku sebenarnya tidak ingin suasana menjadi semakin keruh. Aku sudah akan melangkah pergi. Tapi baru 2 atau 3 langkah aku berjalan. Tiba-tiba ku dengar sebuah umpatan yang kurasa sangat menjatuhkan harga diri keluargaku. Mau kemana kamu? Dasar anak babi. Anak babi yang tak tahu diri. Hatiku terkoyak. Aku merasa Bu Ratna sedang mengolok-olok orang tuaku sebagai seekor babi. Aku pun berbalik. Tanpa bisa kubendung amarahku. Ku tampar pipinya berkali-kali. Sial bagiku karena Bu Ratna justru melawan sambil berteriak histeris meminta tolong. Pikiranku gelap. Otakku tak bisa kugunakan untuk mencerna apa yang tidak boleh kulakukan. Aku yang kalap justru meraih sebilah pisau dapur. Pisau itu menghujam masuk ke perut Bu Ratna beberapa kali. Lalu ku akhiri dengan beberapa sayatan di lehernya. Uang hasil penjualan di brankas ku rampok. Begitupun dengan perhiasan yang menempel di tubuh Bu Ratna. Yang penting aku terlepas dari ancaman 2 orang yang menagih hutang-hutangku. Ku tinggalkan Bu Ratna yang telah pergi menuju alam baka. Betapa aku sangat menyesali apa yang telah ku perbuat. Bu Ratna orang baik. Sangat baik bahkan. Begitu gobloknya aku menyanyiakan kebaikannya. Bahkan aku sampai tega membunuhnya. Ya Allah. Mengapa aku sampai setega ini? Kemana hati nuraniku saat itu? Atas pembunuhan itu, pasal 338 pun menjeratku. Namun beruntungnya aku setelah mengajukan banding. Aku mendapat separuh hukuman dari tuntutan jaksa. Hal itu pula lah yang membuat hubunganku dengan Laras berakhir. Ia mengatakan sangat kecewa dengan perbuatanku. Ia yang tak pernah lelah menasihatiku agar berhenti dari miras dan judi, pada akhirnya berhenti dalam sebuah kekecewaan berat. Rumah itu masih seperti yang dulu. Nyaris tidak ada yang berubah sama sekali. Bahkan kelintingan angin yang terbuat dari kaca juga masih tergantung di tempatnya. Aku tak begitu memperdulikan siang yang semakin terik. Ku ketuk pintu dengan perlahan. Suaraku nyaris tercekat. Saat itu aku menguluk salam. Pintu perlahan terbuka. Seorang wanita parubaya keluar dan memandangiku. Imam? Ini kamu kan, Mam? Ibuku nyaris tak mengenaliku karena rambutku yang gondrong. Tangisku seketika pecah. Dengan serta-merta aku memeluknya lalu bersimpuh di kakinya. Ibuku lantas berteriak-teriak histeris memanggil bapak dan adikku. Aku berdiri dan melihat guratan kerinduan pada wajah mereka. Aku memeluk bapakku dengan sangat erat. Aku bersimpuh. Berganti pada Nina adikku.
aku lihat ia tumbuh besar dan cantik. Hari itu, detik itu, kami semua meluapkan kerinduan yang telah lama terpendam. Kamu masih tetap anakku, Mam. Seberapapun besar dosamu di masa lalu, selama kamu mau bertobat dan memohon ampun. Aku tertunduk dalam penyesalan yang mendalam saat bapakku menepuk-nepuk pundakku, membelai-belai rambutku seperti saat aku masih kecil dulu. Betapa kasih sayang mereka tak pernah berhenti, meski aku pernah menjadi anak yang begitu menghancurkan hati mereka. Kini aku telah pulang, bukan saja pulang secara lahiriah, tapi pulang sebagai seorang anak, pulang sebagai seseorang yang baru saja dilahirkan, untuk memulai lembaran hidup baru yang lebih baik. Aku juga akan meminta maaf pada Laras. Tak peduli seandainya ia memang tak pernah memaafkanku lagi. Aku tak percaya saat mengetahui Laras ternyata masih sendiri. Aku bahkan mengira kalau dia sudah memiliki setidaknya 2 atau 3 anak. Mas, besok temuilah Mbak Laras. Nina yakin Mbak Laras selalu menunggumu. Nina paham betul. Minta maaflah dan minta dia untuk menjadi istrimu. Percayalah sama aku, Mas. Malam itu Nina memberiku sebuah bocoran yang sangat penting bagiku. Maka tekadku pun bulat. Aku akan meminta Laras untuk menjadi pendamping hidupku. Ras, aku sungguh-sungguh minta maaf, Ras. Aku bukan lagi imam yang dulu. Aku berjanji untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Silahkan kalau kamu tetap membenciku. Itu hakmu. Aku hanya mohon maafkanlah aku. Kumohon. Laras tetap membisu 1000 kata. Tak ada ekspresi yang bisa kutangkap apakah ia akan memaafkanku atau tidak. Aku semakin gelisah. Apakah yang dikatakan Nina semalam hanya bualan manis belaka? Serasa putus asa, aku pun memutuskan untuk berpamitan. Namun saat aku akan melangkahkan kaki menuju pintu, ku dengar Laras mengatakan sesuatu. Mas, apa buktimu kalau kamu sungguh-sungguh telah berubah? Aku mau bukti, bukan hanya sekedar janji seperti dulu. Aku membalikkan badan. Kupandangi wajahnya, tapi aku tak tahu harus menjawab apa. Harus dengan apa aku membuktikan janjiku untuk berubah? Yang terlintas di pikiranku, aku hanya ingin mengajaknya bersama-sama membangun sebuah keluarga dan memulai hidup baru. Ras, aku memang belum bisa membuktikan apapun untuk saat ini. Tapi izinkanlah aku memulai janjiku dengan memintamu untuk menjadi pendamping hidupku. Kumohon terimalah aku, Ras. Izinkan aku mengajakmu untuk membangun sebuah keluarga. Aku berkata padanya dengan kesungguhan hati. Bukan hanya janji yang kemudian tak pernah kutepati. Dan yang tak kusangka-sangka, jawabanku ternyata bisa membuat Laras tersenyum. Kapan bapak ibumu akan datang melamarku, Mas? Pertanyaan itu tiba-tiba mengejutkanku. Malam ini, Ras. Malam ini juga aku akan mengajak ibu dan bapak. Aku akan melamarmu, Ras. Bersediakah kamu, Ras? Laras tersenyum dan mengangguk. Dan begitulah, aku yang pernah terpuruk serendah-rendahnya dalam hidup. Tak kusangka, pada detik itu pula, Allah mengangkat derajatku. Laras, terima kasih atas kesetiaanmu, atas pengorbanan waktumu. Aku tak akan pernah menyia-nyiakanmu lagi, Ras.
aku akan memberikan seluruh hidupku untukmu. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.